Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randika dan teman-teman Nama saya. saya Dina Manda. Nama saya Muhammad Zidani Amin. Dan saya Dina Sriani. Ya, Nama saya Dina Manda. kami akan menjelaskan salah satu situs open source yang bisa kita gunakan, yaitu yang bernama Odoo. Ya, kita akan mulai menjelaskannya. Ya, modul yang kita akan jelaskan adalah modul dari penjualan dan modul penagihan. Ya, kami akan mulai menjelaskannya. Pada tampilan utama Odoo di sini ada login dan atau try it. Karena saya sudah memiliki akun, jadi saya langsung saja masuk. Kita klik masuk. Selanjutnya, setelah aplikasi terinstall, pada akses cepat ini kita bisa isi data kita. Yang pertama, di sini saya akan menulis nama, lalu email, lalu nama perusahaan. Di sini saya tulis Living Bamboo, lalu nomor telepon, dan di sini saya tulis skala perusahaannya 5-20 karyawan, dan minat utamanya sebagai mahasiswa. Setelah data terisi, kita bisa lanjutkan dengan klik mulai. Setelah data terisi, kita akan dimunculkan oleh tampilan berhasil seperti ini. Tampilan dari order tersebut. Selanjutnya, pada bagian aplikasi penjualan, kita klik terlebih dahulu. Di sini, di dalam aplikasi penjualan, terdapat 4 tahap untuk ke bagian aplikasi selanjutnya. Di sini, kita mulai terlebih dahulu ke bagian pertama, yaitu data perusahaan. Kita klik. Pada data perusahaan, kita isi nama. Di sini saya taruh nama perusahaan Living Bamboo. Lalu klik nama jalan. Kota, status, saya tulis Jakarta, lalu kode pos. Kita isi nomor telepon. Lalu pada bagian PPN ini atau pajak, saya garis 10%, pajak 10%. Pada bagian jabatan di sini, saya isi sebagai direktur. Lalu pada bagian mata uang, kita taruh pada mata uang Indonesia itu rupiah. Jika data semua sudah terisi, bisa kita langsung save atau terapkan. Selanjutnya, pada bagian kedua, yaitu bagian layout atau penyesuaian, kita klik dulu. Pada bagian ini merupakan bagian edit dari aplikasi penjualan. Di sini, dari bagian layout, saya pilih box. Fontnya saya pilih Sans, Open Sans. Lalu jika data sudah terisi, langsung kita simpan. Di sini pada bagian pemilihan, saya pilih custom payment, kita klik. Di sini pada bagian metode, di sini saya pilih transfer bank. Nama banknya Bank Mandiri, lalu nomor rekeningnya kita isi. Setelah data terisi, bisa kita langsung terapkan. Pada bagian keempat akan dilanjutkan oleh teman saya Zidan.
Saya akan menjelaskan tentang produk yang ingin dibuat dengan cara klik produk pada bagian atas, klik produk. Pada saat ingin dibuat produk, pencet buat. Kita masukkan nama produk yang ingin kita jual. Saya masukkan Oreo. Di sini dapat dijual dan dapat dibeli, bisa dicari dua-duanya. Informasi umumnya dengan tipe produknya, produk konsumsi, kita pilih. Kategori produknya, AL. Referensi internal, jika ada, masukkan. Barcode-nya, jika ada, masukkan. Saya akan masukkan barcode-nya. Oke, sudah dimasukkan. Di sini juga ada harga jual harga jual produk yang ingin kita jual dengan harga Rp3.000. Ya, dengan pajak pelanggannya itu 10%. Modal dari kitanya 2.500. Dengan catatan internal seperti catatan untuk produknya, saya akan masukkan sedikit. Seperti ini contohnya. Kita lanjut ke penjualan. Bagian penjualannya. Di penagihan ini, kita orang yang ingin membelinya bisa untuk dipesan dulu atau dipesan, dibayarnya nanti, atau dikirim dulu, bayarnya langsung, bisa seperti itu penjelasannya. Terus sales description jika ada masukkan. Pembeliannya 10% pajak, kita simpan. Ini sudah tersimpan. Kita lanjut untuk bagian order. Kita klik bagian order, kita pilih yang ingin kita input duluan. Saya akan mengisi pelanggan. Kita akan membuat sebuah data pelanggan. Ini ada dua pilihan, individual atau perusahaan. Yaitu individual yang ingin membeli suatu produk yang perusahaan kita menjual produk ke orang lain, atau perusahaan yang ingin membeli produk kepada perusahaan kita. Seperti perusahaan yang ingin membeli produk, perusahaan itu kita namakan kita masukkan alamat perusahaan tersebut. Kotanya itu Jakarta Utara. Statusnya kita masuk Jakarta. Kode posnya sesuai daerah Jakarta. PPN jika ada kita masukkan. Nomor teleponnya kita masukkan. Jika ada nomor telepon, masukkan. Jika ingin memilih ponsel, juga masukkan. Antara salah satu juga boleh. Emailnya kita masukkan sesuai perusahaan. Jika ada link situsnya, boleh dimasukkan atau ada label teksnya. Alamatnya jika ada alamat lain, boleh ditambahkan di kolom tambahkan ini. Kita lanjut untuk sales purchase-nya. Sales purchase-nya ada penjualan. Penjualan itu, di bagian penjualan, nama penjualnya itu Bidan. Syarat pembayarannya itu 15 hari. Dan pembeli syarat pembayarannya itu sama 15 hari. Jika ada informasi fiskal, boleh dimasukkan. Industrinya, kita menjual makanan. Penagihan, kita lanjut ke penagihan. Di bagian penagihan, ada suatu rekening bank.
yaitu rekening bank penjualnya. Kita masukkan rekening bank penjualnya. Nama banknya itu Mandiri. Nomor rekeningnya kita tulis. Oke, sudah kita tulis nomor rekening dan bank penjualnya. Jika ada catatan internal untuk si pembeli, boleh masukkan. Sudah semuanya terisi, kita simpan. Sudah ada buktinya. Kita lanjut di bagian order. Tadi saya sudah mengisi bagian pelanggan. Saya akan mengisi bagian penjualan tim. Ini adalah penawaran untuk produk yang ingin dijual. Penawarannya kepada pelanggan, penjual tim. Seperti penjual tim ini seperti event-event gitu. Terus ordernya ini orang lain order atau perusahaan yang ingin order. Ini penawaran sama saja, penawaran seperti penawaran produk. Saya akan menjelaskan tentang penjualan timnya. Seperti ini ya penjualan timnya, tampilannya. Di bagian sini untuk analisa penjualan tim. Oke, seperti ini tampilannya. Kita lanjut untuk bagian order. Bagian ordernya belum dibuat, saatnya kita buat. Order penjualan. Pelanggannya, pelanggan baru. Atas nama Son. Oke, buat. Expirednya kita kasih tanggal 2 Desember. Syarat pembayarannya sama 15 hari seperti yang awal tadi. Kita add produknya. Produknya karena ada Oreo, pelanggan untuk membeli produk Oreo. Deskripsinya Oreo. Kuantitas itu pembelian terhadap pembelian suatu produk. Misalnya pelanggan baru membeli 100 pieces produk dengan harga satuannya 3.000, pajaknya 10% dengan subtotal 330.000. Jumlah sebelum pajak itu 300, pajaknya 30.000. Kita lanjut ke pilihan produk. Pilihan produk sama tadi pelanggan membeli produk Oreo. Kuantitasnya sama 100 pieces pemesanan dengan harga satuannya Rp3.000. Kita lanjut karena tadi sama produknya, tidak usah dipilih lagi. Kita lanjut ke info lain. Info lain ada penjualan. Penjualan itu yang pendeskripsian tentang si penjual. Penjualnya itu Zidane. Tim penjualnya dari Eropa. Referensi pelanggan, jika ada labelnya dimasukkan. Penagihan, posisi fiskal, jika ada, masukkan. Tanggal pengiriman produknya, tidak jauh hari dari pemesanan. 2 hari kita akan kirim. Kita simpan. Order. Kita lanjut ke ordernya untuk penjelasannya. Kita buat ordernya.
pelanggan baru, kita namakan. Buat. Expired-nya, expired. Kita kasih tanggal 2. Syarat pembayarannya 15 hari. Detail order, produknya kita masukkan Oreo. Kuantitasnya, kuantitas itu pembelian pada produknya. Hosen membeli 100 produk, 100 pieces produk dengan harga satuannya Rp3.000 dengan pajak 10% dengan total jumlah sebelum pajaknya Rp300.000, pajaknya 30.000, totalnya 330. Pilihan produk sama Oreo dengan kuantitasnya 100, harga satuannya masih sama 3.000. Info lainnya ini ada info tentang penjualan. Di sini ada tentang penjualan yang bernama Zidan, si penjual, yang ada posisi fiskal jika ada dimasukkan. Tanggal pengirimannya tidak lama dari pengorderan, 2 hari sesudah pengorderan. Kita simpan. Oke, datanya sudah tersimpan. Kita lanjut pada order penawaran. Di bagian order penawaran, karena tadi di bagian order sudah dibuat, ini otomatis masuk ke order penawaran. Coba kita buat untuk melihat informasi penawaran. Sama seperti informasi pada order, ada pelanggan, nama pelanggan baru, expired-nya, syarat pembayaran. Di sini ada detail order yang tadi memesan itu Oreo dengan deskripsi Oreo, kuantitas pemesanan Oreo-nya 100, harga satuannya Rp3.000 dengan pajak 10%, mengmasuk total 330. Coba kita lihat pembuktian yang sudah dibuat tadi. Ini dia pembuktian data yang sudah order produk Oreo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randika. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul penagihan, yaitu modul selanjutnya. Yang sebelumnya juga sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, yaitu modul penjualan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang modul penagihan. Mari kita langsung buka saja. Nah, di dalam modul penagihan ini kita bagian saja. Nah, di dalam modul penagihan ini ada 1, 2, 3, ada 4 sub ya. Sub menu di sini ada pelanggan, pemasok, laporan, dan konfigurasi ya. Nah, saya akan menjelaskan tentang di bagian sub pelanggan. Di sub pelanggan tersebut ada faktur, catatan kredit, pembayaran, produk, pelanggan, dan e-faktur ya. Lalu di pemasok ada tagihan, pengembalian, pembayaran, produk, dan pemasok ya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan di bagian pelanggan. Nah, di bagian pelanggan ini sebelum kita melakukan perhitungan tentang faktur, catatan kredit, pembayaran, dan lain-lainnya, sebelum itu kita harus membuat sebuah produk terlebih dahulu ya. Produk yang kita asumsikan sebagai produk kita yang jual itu ya. Di sini kita buat terlebih dahulu, tinggal diklik saja di bagian pelanggan dan produk. Nah, di sini kita bisa tulis nama sebuah produk ya. Ada 2 tipe produk di sini bisa kita lihat, konsumsi dan jasa ya. Nah, di sini saya ambilnya tipe konsumsi ya. Nah, produk yang saya ambil ya bisa berupa minuman, yaitu Coca-Cola. Nah, di sini produk tersebut berarti dapat dijual dan dapat kita beli juga ya. Nah, kategori produknya itu apa? Expense atau sellable. Nah, di sini saya al aja ya semua, karena bisa expense dan sellable. Ya. Lalu, adakah referensi internal dari Coca-Cola tersebut? Misalnya, atau apakah di Coca-Cola tersebut mempunyai barcode? Ya, di sini saya tidak tulis karena tidak ada ya, saya tidak ingin ngasihnya. Lalu, berapa harga jual yang kita jual seperti itu di produk tersebut?
Misal kita jual harganya 5.000. Nah, kita beri berapa pajak pelanggannya? Di sini sudah tertera 10%. Jadi jika ingin diganti bisa diganti, tinggal klik silang di sini, ganti berapa pajak yang ingin diberikan kepada pelanggan. Tapi karena saya ingin memakai 10%, jadi saya tetap 10%. Nah, di sini kita bisa tulis modal. Nah, berapa modal yang dibuat dalam satu buah produk tersebut misalnya. Harga jualnya 5.000. Nah, kita asumsikan modalnya itu setengahnya, 2.500-nya. Ya, seperti itu. Lalu di sini kita ada juga catatan internal. Catatan internal tentang produk tersebut. Misal, bisa Coca-Cola adalah minuman berkarbonasi, seperti itu ya. Iya. Bisa kalian tulis yang lainnya, catatan internalnya di sini bisa saya contohkan seperti ini. Lalu di produk ini ada 3 juga ya tuh, ada penjualan. Nah, apa ini di penjualan di sini? Nah, di sini tuh ada kebijakan penagihan juga. Nah, misal ada jumlah dipesan dan jumlah terkirim. Nah, ini gimana nih maksudnya? Jadi di produk yang kalian taruh ini, bagaimana penagihan yang kebijakan yang kalian berikan? Misal, apakah barang tersebut harus dipesan dahulu, baru kita tagih, seperti itu misalnya, atau kita harus mengkirimnya dahulu, seperti itu. Kita kirim ke sebuah pelanggan, baru kita menagihnya, seperti itu. Nah, di sini penagihan dari pembayaran barang yang saya buat, yaitu adalah jumlah yang dipesan. Jadi dia harus berpesan terlebih dahulu, seperti itu, baru saya akan mengantar barang. Lalu ada sales description, seperti itu. Misalnya, apa yang kalian berikan catatan kepada sales tersebut, misalnya, kepada pelanggan yang ingin kalian berikan. Seperti itu. Sini saya tidak tulis apa-apa ya. Jadi saya biarkan saja. Lalu di pembelian ya. Nah, di pembelian ini ada pajak pemasok ya. Jadi pajaknya kita ya. Pajak pemasok yang saya beli misalnya. Ini sebagai bukti bahwa pajaknya sekian kepada pembeli, seperti itu. Supaya tidak adanya pemalsuan kenaikan pajak. Nah, di sebelah kanan kalian bisa lihat ada sebuah gambar foto. Nah, ini bisa kalian menaruh sebuah gambar produk ya. Seperti itu. Di sini saya tidak bisa mencontohkan karena saya belum mempunyai sebuah fotonya ya. Nah, di sini bisa kalian taruh fotonya misalnya. Ya, karena saya belum menaruh sebuah foto jadi belum bisa saya contohkan. Lalu kita lanjut saja, kita simpan sebuah produknya. Nah, ya, lihat sudah tersimpan. Nah, apabila kalian ingin mensunting atau mengedit bisa dilakukan kembali, atau kalian bisa mencetak. Ada cetak di sini, kalian ingin print seperti itu atau bisa buat kembali. Nah, kita langsung saja lihat datanya, lihat sudah tersimpan ya. Nah, di sini ada revenue internal karena saya tidak tertulis makanya kosong. Lalu ada namanya Coca-Cola, harga umumnya 5.000. Nah, di sini ada pajak pelanggan 10% dan pajak pemasok 10% ya. Nah, kita langsung coba ya. Nah, sebelum kita masuk ke catatan perhitungan, kita juga harus memasukkan terlebih dahulu di catatan pelanggan. Siapa pelanggan yang ingin membelinya seperti itu? Produk kita seperti itu. Kita harus membuat catatan pelanggan terlebih dahulu. Siapa yang ingin membelinya gitu. Kita masukkan datanya terlebih dahulu. Bisa itu individual atau perusahaan. Di sini saya asumsikan sebuah perusahaan memesan barang saya. Misalnya perusahaan tersebut adalah perusahaan Aqua. Ya. Kalian bisa lihat di sini ada beberapa web ya namanya. Ada Danone Aqua, Aqua Sana, dan lain-lainnya ya. Di sini saya contohkan saja Danone Aqua, misalnya dia ingin membeli produk Coca-Cola. Atau ya ini hanya contoh saja ya. Nah, di sini ada company address. Company address di sini adalah alamat perusahaan tersebut. Bagaimana di mana alamatnya seperti itu. Di sini saya asumsikan alamatnya ada di Jalan Merdeka ya. Atau ada tambahan jalan lagi. Kotanya di Jakarta. Di sini hanya asumsi ya. Jadi belum tentu. Lalu di ID-nya di mana nih? Lokasi ID-nya Jakarta juga ya. Nah, kode posnya adalah kode pos perusahaan tersebut. Sini saya asumsikan 13120 ya. Lokasinya tentu saja Indonesia. Nah, di sini PPN dari perusahaan tersebut ya. Misalnya ya. Nah, karena di sini saya tidak tahu jadi saya lengkapin saja ya. Nah, di sini ID PKP nih. Dia punya enggak ID PKP? Jadi saya centing aja ya karena pasti perusahaan-perusahaan ini punya ya. Lalu telepon dari perusahaan tersebut nih. Link situsnya tuh ada. Aku ada ya. Lalu teleponnya kita asumsikan ya. Seperti ini. Nomor ponselnya misal nomor ponselnya jika dia punya. Email perusahaannya misalnya Aqua Danone @gmail.com. Nah, bagaimana labelnya nih? Label nanti di data kita seperti itu. Di sini saya tidak kasih label ya, kita biarkan saja. Ini hanya untuk melabel bagaimana pelanggannya seperti kita sortir ya. Misalnya pelanggan dari bagian di jalan apa seperti itu ya. Label tentang buat kita lebih memudahkan mencari sebuah pelanggan tersebut ya. Nah, di sini ada kontak alamat tambahkan nih. Kalian bisa menambahkan alamat atau kontak yang lainnya seperti itu. Karena saya tidak ada ya saya lengkapin saja. Nah, di sini ada juga sales dan purchase ya. Kita lihat apa itu sales dan purchase. Nah, di sini ada penjual nih. Siapa penjualnya gitu. Di sini nama saya karena saya yang jual. Nah, secara pembayarannya gimana nih? Saya ingin dibayarnya itu 15 hari setelah saya kasih waktu pembayaran 15 hari. Atau saya kasih waktu kontan deh. Ya. Saya kasih waktu kontan. Nah, posisi fiskalnya gimana nih? Berarti posisi keuangan perusahaannya ya. Ini saya kayak tidak tahu jadi saya lengkapin saja. Nah, syarat pembayaran dari pembelian tersebut gimana? Tentu saja kontan karena saya membeli waktunya adalah kontan. Nah, adakah lain-lainnya atau industrinya di bagian apa nih?
misalnya energi atau finansi asuransi ya, atau ada cari lebih, kalian bisa lihat. Karena aqua ya, berarti apa nih? Sumber air ya, water supply. Nah, lihat, industrinya adalah sumber air. Nah, kita lihat, nah selanjutnya adalah penagihan ya. Nah, di mana nih kode penagihannya nih? Gimana nanti dia mau bayar si pelanggan tersebut? Di sini saya tambahkan sebuah bank ya, misalnya di sini Bank Mandiri atau Bank BCA pembayarannya. Kita buat. Nah, nomor rekeningnya gimana nih? Coba kita buat ya. Seperti itu. Ini untuk pembayarannya ya. Pembayaran penagihan dari kepada pelanggan. Nah, di bawahnya ada apa nih? Di bawahnya ada kode tax nih, pembayaran buat buktinya ya. Ini kalian bisa isi detail misalnya dari tax address, tax name, kode transaksi dan NIK ya. Nah, selanjutnya ada catatan internal. Nah, data internalnya apa nih? Berarti catatan kepada pelanggan tersebut. Kepada perusahaan tersebut misalnya. Dia apa, misalnya tentang apa, bisa apa sifat perusahaannya seperti itu, misal barangnya tidak mau ini, supaya bisa mengingatkan kita tentang bagaimana ciri khas pelanggan yang ingin membeli produk kita seperti itu. Karena di sini saya tidak tulis apa-apa, jadi saya kosongkan. Lalu bisa kita simpan pelanggannya. Ya, sudah tersimpan ya. Jadi bisa kita lihat ke bawah. Nih, ada company tipenya private, sektornya consumer good, considerable dan consumer good. Ini sektor dari Aqua Danone ya. Lihat, estimasinya ada tuh, estimasinya. Penghasilan per tahunnya sekitar 50 miliar sampai 100 miliar. Waktunya di Pontianak. Teknologinya lihat yang dia pakai. Nah, ini kontaknya ya, gitu. Lalu kita bisa lihat, nah ini dia nih, udah ada pelanggan dari Danone Aqua, pelanggan yang ingin memesan produk kita. Lanjut saja nih, setelah pelanggan terbuat dan produk terbuat, ya kita mulai nih, kita buat faktur nih. Misalnya, kita buat faktur, pelanggannya mau beli gitu, kita buat fakturnya. Nah ini dia nih, pelanggannya siapa tadi? Danone Aqua ya, ada tuh Danone Aqua, sudah terdata. Kode transaksinya gimana nih? Kepada apa nih? Lihat, di sini ada kepada pihak yang bukan pengurus, tulis asing, penyerahan yang PPN tidak dipungut. Lihat, di sini saya DPP lain aja ya, PPN 1%. Maksudnya apa nih? Ya tidak terkena pajak yang lain seperti itu ya. Lalu replace voice-nya di sini. Replace voice-nya maksudnya gimana nih replace voice dari kode transaksi tersebut ya. Di sini ada referensi pembayaran. Referensi pembayarannya tadi ya di Bank Mandiri. Lalu kita bisa ini nih, ada tanggal fakturnya nih. Tanggal faktur dibuatnya tanggal berapa nih? Hari ini ya yang saya record tanggal 24. Batas waktunya bisa kita lihat. Saya ngasih waktunya kontan, sudah tertera di sini. Kontan. Jadi harus dibayar tepat setelah barang dikirim ya, gitu. Akan dikirim. Nah, produknya apa nih? Kita bisa tambahkan produknya Coca-Cola. Labelnya adalah Coca-Cola. Berapa barang yang dia pengen beli? Barang kita. Misal saya asumsikan 100 barang yang dia pengen beli. Dengan pajak pembelinya sekitar 10%. Nah, totalnya adalah 550 ya. Dengan pajaknya 50.000. Bisa kita simpan. Lihat. Oh, there is no faktur. Nah, bisa kalian lihat, ini dia nih, fakturnya sudah ada ya, bisa kalian lihat. Tuh, lihat di bawahnya ada kredit belum selesai. Senilai 550. Tandanya apa nih? Tandanya Danone harus bayar dahulu nih 550.000 ini. Barang yang kita buat seperti itu, barang yang dia beli. Nih, dia. Sudah dibayar belum nih pembayarannya dia? Ya. Nah, sebelum itu kita buat dulu nih catatan pembayarannya. Udah bayar belum dia? Nah, di sini lihat. Yang bisa lihat. Nah, nomor bank BKN 1220002 Bank Anua betul pembayaran pelanggan dan sudah dibayar nih ternyata. Ya, ini rekamannya. Seperti itu. Misal jadi kita buat faktur pembayaran, dia bayar, kita rekam pembayaran di sini dibuat seperti yang tadi. Nah, kita terima uang. Pelanggannya siapa? Pelanggannya Danone Aqua seperti itu. Akun tujuannya apa nih? Piutang usaha ya. Jumlahnya berapa? Memonya ada catatan ke pembayarannya. Jam berapa sekian gitu. Nomor rekening banknya. Bank masuk ke bank atau kas nih? Masuk ke bank ya karena masuknya ke bank ya. Karena ada juga masuk ke kas ya, bisa ke bank atau ke kas itu penyimpanan uangnya. Seperti itu. Karena tadi kita buat jadi kita abaikan saja. Nah, wah ternyata udah dibuat nih. Berarti di fakturnya di sini kita lunasin ya. Kita lunasin fakturnya. Seperti itu. Jurnal bank ya kan, nomor rekening sekian, memonya Mandiri, tanggal pembayaran hari ini tadi. Ya, kita bayar. Lihat, tar dulu loading. Iya, sudah lunas ya. Nah, pembayaran sudah dilunas. Lihat. Lihat di bawahnya lagi, dibayar pada hari ini. Tuh, belum dibayar 0 ya. Berarti sudah lunas nih. Oke. Nah, kita keluar. Lihat, sudah terekam ya fakturnya. Nah, lihat ada tax exclude-nya 550, totalnya 550 catatannya. Payment statusnya lunas. Selanjutnya ada ini catatan kredit. Apa sih catatan kredit? Catatan kredit itu pelanggan yang ingin kredit kepada barang kita misalnya. Pembuatannya sama seperti itu. Danone. Nah, ini fakturnya juga sama, tapi pembayarannya beda, kredit. Itu. Jadi pembayarannya tidak kontan tapi 15 hari.
Gitu, pembayarannya ada batasnya, dia bisa kredit. Gitu. Di sini request invoice-nya bisa kalian tulis jika memang ada. Lalu prinsip pembayarannya mandiri ya, bisa kalian tulis juga. Tanggal fakturnya yang dibuat hari ini, produknya masih sama, Coca-Cola ya, misalnya. Lalu kuantitasnya kita isi 100 barang yang dikreditkan, harganya 5.000. Nah, masih sama ya, karena kita konfirmasi nih. Tunggu. Nah, ini dia nih, catatan kredit Danone Aqua yang kredit senilai 550 belum dibayar. Karena kredit jadi belum dibayar. Seperti itu. Sudah terkirim ya. Kalau udah dibayar ya udah, tinggal kita buat pembayaran nih. Tuh, lihat sama kan? Kita create payment. Gitu. Lunas. Nah, kita buat lagi nih, guys. Di catatan kredit sudah lunas nih. Berarti kita buat pembayaran yang maksudnya lagi gitu. Kalau bisa dilihat ada 3 yang udah terekam. Tuh, udah terekam kan? Mode pembayarannya. Seperti itu. Ini dari modul penagihan ya. Ada e-faktur yang terakhir. Nah, e-faktur apa nih? Elektronik faktur. Jadi dikirimnya pakai mesin fax ya. Seperti itu. Ini nomornya. Ini karena saya tidak punya fax, jadi saya abaikan saja ya. Ya, itu dari penjelasan saya sekian. Nanti teman saya akan menjelaskan dari tagihan, pengembalian, pembayaran produk dan pemasok. Ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu dari laporan ya. Bagaimana sih laporannya, analisis fakturnya, ada apa aja sih di sini? Nah, di sini sama ya. Analisis faktur penagihan. Ya, ini sudah ada titiknya karena tadi sudah saya buat datanya. Di sini juga ada sama, bisa kalian analisis dari modulnya batang, analisis grafik atau chart ya. Tuh. Atau berdasarkan dikelompokkan seperti itu. Penjual, tim penjual misalnya sales ya, atau rekan tim ya. Kategori produk atau dari bagian, bisa kalian analisis dari bagian tanggal atau batas waktu ya, seperti itu ya. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Ya, perkenalkan nama saya Dini Sriani. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi OpenShort yaitu tentang Odoo. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penagihan. Jadi kita langsung aja ya, klik penagihan. Nah, di penagihan itu sendiri terdapat berbagai macam. Ada pelanggan, ada pemasok, ada laporan, dan ada konfigurasi. Nah, karena tadi teman saya sudah menjelaskan tentang produknya, jadi kita di sini membuat pemasok dari produk tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke pemasok, kita harus terlebih dahulu tahu apa sih itu pemasok. Pemasok itu yaitu mereka yang melakukan input bagi perusahaan. Nah, input itu meliputi bahan baku, barang setengah jadi, dan barang modal. Nah, di pemasok itu sendiri terdapat berbagai macam. Ada tagihan, ada pengembalian, ada pembayaran, ada produk, dan ada pemasok. Nah, teman saya kan tadi sudah menjelaskan produknya. Jadi kita sekarang membuat pemasok dari produk tersebut. Nah, kita klik pemasoknya. Nah, kita klik buat. Nah, di pemasok itu terdapat berbagai macam juga. Ada kontak dan alamat, ada sales and purchase, ada penagihan, dan ada catatan internal. Nah, di kontak alamat ini kita isi terlebih dahulu. Nah, di sini ada pilihan individual dan perusahaan. Individual itu adalah mereka yang memasok untuk sendiri, dan kalau perusahaan itu mereka yang memasok dalam jumlah banyak. Nah, di sini saya akan contohkan itu yang bagi perusahaan. Nah, di sini perusahaan kita klik. Nah, di sini kita tulis nama perusahaannya, saya Kuku Bima. Dan di sini kita tulis alamatnya, misalkan Jalan Mangga. Kotanya kita tulis Jakarta. Nah, statusnya juga kita isi Jakarta. Kode posnya kita isi, karena saya tidak tahu, jadi kita isi saja JM 10420 PPN. Nah, PPN itu apa sih? PPN itu adalah pajak tambah nilai. Intinya itu adalah pajak. Nah, kita isi sini 10%. Di DPKP kita checklist. Nah, telepon, kita isi nomor telepon dari pesan tersebut, misalkan 0961637896. Ponsel itu adalah nomor telepon yang bisa kita hubungi ke pesan tersebut. Misalkan seseorang yang bisa kita hubungi di pesan tersebut, gitu kan, 085423145567. Emailnya kita isi di sini, misalkan kukubima@gmail.com. Nah, setelah kontak dan alamat itu terisi, kita lanjut ke sales and purchase. Nah, di sales and purchase itu terdapat ada penjualan dan pembelian. Di sini ada penjual dan syarat pembayaran. Nah, penjual itu kita isi siapa sih yang menjual tersebut, nama Dina Amanda. Nah, syarat pembayarannya
Saya pembayaran juga banyak ya. Kita bisa pilih, misalkan kita mau kontan berhari-hari atau sampai berbulan-bulan. Nah, saya contohkan di sini misalkan kita kontan. Nah, dua pembelian pun sama, kita pilih kontan. Nah, syarat pembayaran di penjualan bulan itu harus sama, harus sinkron. Nah, setelah sales and progress terisi, kita lanjut ke penagihan. Nah, di penagihan, di sini terdapat rekening bank. Ini adalah rekening bank yang bisa kita tuju nanti. Nah, kan kita isi di sini Bank Mandiri. Nah, nomor rekeningnya kita isi asalkan aja ya, misalkan 0200. Nah, setelah di penagihan itu terisi, lanjut ke catatan internal. Nah, catatan internal apa sih? Catatan internal itu adalah tentang perusahaannya, misalkan Kuku Bima adalah perusahaan minuman bervitamin. Nah, setelah ini terisi, setelah semuanya terisi, setelah dari kontak dan alamat terisi, sudah terisi, penagihan terisi, dan terisi, lalu kita simpan, klik simpan. Nah, setelah kayak seperti ini, artinya itu sudah tersimpan. Nah, kalau kita mau cek, klik di sini, kita akan pemasok. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti tadi data-data yang tadi kita tulis itu sudah muncul ya, sudah masuk sistem seperti ini gambarannya. Nah, lanjut. Setelah itu, setelah ada pemasok, tentunya kita membuat tagihannya. Nah, kita klik tagihan. Kita klik buat. Nah, di tagihan itu sendiri dapat banyak ya. Dapat ada baris faktur dan lainnya. Nah, di sini kita isi pemasoknya itu siapa. Tadi kan kita sudah isi Kuku Bima, jadi kita isi Kuku Bima. Nah, selanjutnya itu di sini juga kita tulis Kuku Bima, referensi pembayarannya itu adalah Bank Mandiri. Kodenya itu kita isi link rekening yang tadi kita isi sebelumnya. Nah, di sini di tanggal kita isi tanggalnya ya 25 tanggal tagihan atau tanggal transfer itu ini tergantung kitanya kan kalau bayar kontan itu harus di hari itu juga gitu. Nah, kita pilih di sini kontan. Nah, di baris faktur kita isi di sini. Kita di sini isi Kuku Bima yang tadi sudah kita buat. Nah, labelnya pun sama, Kuku Bima. Di sini ini ada 100. Nah, harganya itu adalah harga yang kita kasih masuknya, misalkan 2.500. Pajak itu yang tadi kita isi ya 10% seperti yang tadi kita isi itu. Nah, di sini otomatis nanti muncul totalnya. Setelah itu kita konfirmasi. Nah, setelah seperti ini berarti sudah ya, sudah terisi. Nah, setelah seperti ini kita simpan. Nah, di sini ada buat pembayaran dan tambah catatan kredit. Ini tuh kalau ini untuk bayar langsung, dan kalau ini itu kalau bagi yang mau kredit. Nah, kita kan mau bayar kontan, jadi kita klik yang buat pembayaran. Nah, di sini ada banknya, misalkan kita mau pilih Mandiri di sini ya. Bank kan, nomor rekening banknya, tanggalnya, memonya Bank Mandiri. Nah, kita klik payment. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita tandanya itu sudah dikonfirmasi, sudah terbayarkan pada tanggal 25, seperti tadi yang kita tulis. Nah, kalau sudah seperti ini, kita simpan. Nah, coba kita cek ya di sini. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya itu sudah masuk sistem. Nah, seperti ini. Nah, ya
Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Seperti itulah modul yang kelompok kami jelaskan dari penjualan dan penagihan ya. Sekian dari penjelasan kami. Mohon maaf apabila masih banyaknya kekurangan dan kesalahan kami. Kami sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.